Oke, halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Oke, kali ini kita tidak berbicara tentang spiritual ya. Ini kita akan masuk ya rehat sejenak lah supaya kita bisa sedikit refresh. Oke, sekarang saya ingin men-sharingkan apa yang saya pelajari dari rumusnya Anthony Robbins. Ya, saya belajarnya dari Anthony Robbins. Jadi tema kita adalah 3 cara atau bagaimana caranya untuk kita bisa lebih mudah untuk menggapai yang namanya sukses. Oke, sukses. Siapa sih yang nggak mau sukses? Semua orang mau sukses. Ya, siapa yang nggak mau sukses? Oke, sukses adalah impian dari banyak orang. Ya, tetapi permasalahannya sekarang bagaimana caranya, Pak? Terkadang sukses itu cuma indah diucapkan, ya, tetapi sulit dilakukan. Ya, memang itulah knowledge. Ya, knowledge itu kita tahap pertama memang perlu memahami dulu. Nanti dari pemahaman itu akan muncul jawaban untuk hidup Anda, mana yang paling cocok untuk hidup Anda. Jadi nggak ada satu jawaban yang pasti, ya, satu jawaban yang exact pasti cara untuk menjadi sukses. Nggak ada. Karena apa? Setiap orang itu unik. Kesuksesan setiap orang itu unik. Nggak ada yang bisa disamakan. Sukses menurut saya beda dengan sukses menurut Anda. Betul? Nah, karena itu caranya pun juga unik. Anda nggak bisa meniru suksesnya saya. Karena sukses kita aja berbeda. Ya, jadi otomatis jalannya pun juga pasti akan berbeda. Dan setiap orang pasti punya jalannya sendiri-sendiri. Lalu pertanyaannya sekarang, lalu Pak, kenapa kita mesti belajar ilmu tentang kesuksesan? Ya, kalau memang sukses kita berbeda-beda. Betul, ya, memang sukses setiap orang itu berbeda-beda, tetapi ilmu atau kita belajar knowledge-nya atau kita belajar filosofinya, tujuannya adalah agar kita ini bisa punya apa ya, punya modal atau punya persediaan ilmu supaya bisa menggapai yang namanya sukses itu dengan lebih efisien, seefisien mungkin. Ya. Jadi kalau kita menggapai sukses ini cuman sekedar tabrak kiri tabrak kanan, nggak pernah belajar ilmunya, itu pasti lebih sulit, lebih susah jalannya. Dan kalaupun memang bisa, itu hanya suatu kebetulan aja Anda mencapai sukses. Ujung-ujungnya sukses itu hanya berlangsung selama mungkin cuman dalam periode yang singkat, tidak dalam periode yang konsisten berkepanjangan. Ya, supaya Anda bisa mencapai sukses itu, maka Anda harus membangun fondasi. Nah, membangun fondasi seperti membangun rumah, maka Anda juga harus punya skill-nya, Anda harus punya knowledge-nya. Knowledge tentang sukses. Karena itu, ilmu tentang kesuksesan ini sebenarnya nggak ada habisnya. Anda belajar ilmu sukses ini ya sampai kapanpun nggak bakal ada habisnya. Karena itu, orang-orang yang ikut seminar kesuksesan ya, selalu ada ilmu-ilmu baru ya. Ujung-ujungnya sebenarnya cuma muter-muter di situ aja. Tapi, ya, intinya ya kita harus terus diupdate atau kita terus diulang-ulang supaya kita ini bisa punya tools atau punya modal untuk bisa mencapai kesuksesan itu. Oke? Jadi apa yang akan saya sharingkan ini nanti adalah teori, yes, betul, ya. Jadi ini nggak mesti semuanya Anda harus setuju, tapi layak untuk kita renungkan. Renungkan untuk apa? Untuk kebaikan kita sendiri. Yang nggak setuju ya boleh lewati aja, tapi yang setuju, yang masuk akal, kenapa? Apa salahnya sih kita belajar kesuksesan? Oke? Mari kita akan belajar di video kali ini. Kali ini kita belajar dari Anthony Robbins, seorang motivator, seorang yang katanya sukses, tapi saya nggak tahu ya, mungkin memang benar sukses. Entah suksesnya karena apa, ya kita nggak tahu, yang penting adanya sukses. Ya, sukses. Intinya adalah saya mau belajar dari Anthony Robbins karena Anthony Robbins ini bisa memberikan suatu ilmu yang memberikan value yang membantu saya untuk mencapai sukses. Siapa Anthony Robbins, bagaimana cara dia sukses, nggak peduli, bodoh amat. Yang penting ilmunya make sense apa enggak, berguna apa enggak bagi saya. Kalau saya seperti itu. Ya, karena kalau nanti kita mencari siapa yang menyampaikan, nanti dibilang, wah iya dia kan suksesnya cuma dari seminar, iya dia bla 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 bla. Ujung-ujungnya cuma menjudge orang. Kita harus belajar ilmunya, nggak peduli orangnya. Ya, ini sama seperti Mario Teguh. Kemarin kita belajar tentang Mario Teguh. Mario Teguh mungkin kehidupannya jelek, tapi saya malah mendapatkan banyak pelajaran dari dia. Meskipun dia mungkin nggak bisa menerapkan itu dalam hidupnya dia. Nggak apa-apa, nggak penting. Kenapa? Karena
Yang penting adalah apa yang bisa saya petik buat kehidupan saya. That's it. Kalau saya berpikirnya seperti itu, karena kalau kita melihat orangnya juga, nanti itu akan menjadi personalisasi, akan menjadi judgement. Ketika orang itu ternyata tidak melakukan apa yang dia omongkan, maka seolah-olah seperti ilmunya juga salah. Bener nggak? Ya, padahal kan nggak juga. Ya, nggak juga. Ilmunya itu nggak salah. Yang salah adalah orangnya. Ya, karena saya punya ilmu ini, contoh sederhana saya bisa sharingkan kepada teman-teman semua tentang ilmu sukses ini yang saya sharingkan dari Anthony Robbins. Pertanyaannya sekarang, apakah saya sudah sukses? Enggak, belum. Nomor 2 pertanyaan, apakah saya melakukan semua yang apa yang saya ajarkan? Belum tentu. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah Anda mendapatkan manfaat dari pelajaran saya? Lah itu yang paling penting, betul nggak? Anda nggak usah peduli dengan kehidupan orang yang mengajarkan ini. Nggak perlu. Yang penting adalah isi materinya. Ada value nggak buat hidup Anda? Oke? Good? Oke. Sudah jalan 6 menit, intronya sudah cukup. Siapkan kertas. Siapkan pulpen. Oke, kita mulai kelas kita. Kali ini kita membahas tentang 3 cara bagaimana untuk mencapai sukses. Saya belajarnya dari Anthony Robbins. Oke, tentu saja 3 cara ini akan saya ramu-ramu sendiri, akan saya kombinasi dengan sedikit ajaran spiritual supaya makin mantap. Oke, biasalah untuk yang nomor 1, ya. Nomor 1 biasa, Anda sudah tahu lah. Kalau mau sukses, nomor 1 Anda harus punya goal. Anda harus punya tujuan. Suka nggak suka, Anda harus punya tujuan. At least mau dibawa kemana. Nah, goal ini sifatnya apa? Goal ini sifatnya personal. Artinya, saya nggak boleh membandingkan goal saya dengan goalnya orang lain. Karena saya adalah orang yang unik. Sadari itu dulu. Yang paling penting, sadari itu dulu bahwa kita ini adalah orang yang unik. Biarin aja Robert Kiyosaki kaya raya, misalkan Warren Buffett kaya raya, terus kemudian siapa lagi, Bill Gates kaya raya, dengan caranya dia sendiri. Biarin aja. Dan kita nggak harus menjadi dia, karena saya atau kita ini bukan dia, betul nggak? Kita ini adalah satu personal yang unik. Ya, seorang pribadi yang unik. Karena itu, karena hidup kita ini unik, hidup kita nggak sama dengan hidup orang lain manapun, dan hanya ada satu orang seperti kita, rutenya satu orang seperti kita di dunia ini, maka sadari bahwa kita ini unik. Kita ini orang yang nggak ada duanya, dan karena itu goal kita pun juga personal. Nggak boleh kita bilang bahwa, wah Pak, goal saya kok terlalu kecil ya. Besar atau kecil itu kan relatif. Ya, contoh misalkan gini, Pak, saya mau punya goal, Pak, 1 bulan dapat income 10 juta rupiah. Kok kecil sekali, Pak, 1 juta? Iya, kecil bagimu. Ya, 10 juta, 100 juta. Ini kan sebenarnya kecil dan besarnya ini hanya tergantung dari persepsi kita, betul? Bagi orang yang kaya, 100 juta sebulan ya kecil lah. Nggak ada arti. Tapi bagi orang yang biasa-biasa, 10 juta per bulan, wah itu besar, Pak. Betul? Nah, mau mulai dari mana, Pak? Goal itu, Pak. Goal itu ya mau mulai dari yang muluk-muluk, yang jauh banget, atau yang deket banget. Kembali lagi, itu adalah personal. Mana yang bisa bikin Anda nyaman. Kata kuncinya adalah nyaman. Oke? Ini dalam spiritual, kalau Anda belajar mengenai goal ini, disebut dengan clear intention. Ya. Jadi Anda harus punya namanya clear intention. Anda ini mau kemana sih sebenarnya? Pak, goal berubah-ubah boleh nggak? Boleh. Boleh. Justru malah goal harus berubah-ubah. Yes. Tapi diusahakan goal itu perubahannya membawa Anda menuju hal yang lebih baik. Saya ambil contoh, misalkan ketika saya muda dulu, saya kepingin punya mobil sport. Wah, keren gitu rasanya punya mobil sport. Ya kan? Misalkan seperti punya Ferrari. Wah, keren banget. Sekarang ketika sudah punya keluarga, apa masih kepingin punya Ferrari? No, gak kepingin. Kenapa? Mobil Ferrari cuma bisa berdua. Sementara saya punya anak 2. Kita total semua sama istri 1, berempat udah. Mana cukup naik Ferrari? Nomor 1 itu. Nomor 2, Ferrari dulu kita perlu untuk kecepatan. Ketika muda, kita pengen ngebut di jalan. Mau kebut-kebutan di jalan tol. Ketika udah tua, persepsi kita berbeda. Kita mau cari mobil yang nyaman. Bukan cari mobil yang ngebut. Ngebut gak ngebut itu gampang lah urusan nomor 2. Yang penting mobil itu harus nyaman. Mobil itu misalkan harus irit, misalnya beda-beda.
Ya, tiap orang beda-beda, sama seperti Anda memilih mobil. Ada orang yang suka mobil cc besar, tenaga besar, boros gak apa-apa. Ada juga orang berpikir, udahlah mobilnya 1500 cc aja, yang penting irit. Ada juga orang yang berpikir, saya mau cari mobil sedan, saya mau cari mobil SUV dengan berbagai macam goals memakan tujuannya. Apakah kemudian kita bisa bandingkan antara SUV dan sedan? Nggak bisa, karena sama-sama mobil tapi fungsinya berbeda. Yang ditawarkan pun juga berbeda. Itulah yang kita sebut sebagai personal. Kalau kita suka mobil berjenis sedan, jangan bilang orang yang suka SUV itu adalah orang yang salah. Enggak. Jangan bilang orang yang suka Jeep, yang suka off-road itu adalah orang yang salah. Enggak. Itulah bukti bahwa kita ini adalah makhluk yang unik. Kalau semua orang sama dengan kita semua, satu tujuan, ya habis ekonomi nggak jalan. Betul, orang TV aja, sekarang kita ngomong TV aja, ada TV 20 inch, ada yang TV 30 inch, macem-macem. Itu ada yang beli, ada marketnya. Betul? Karena itu kita unik. Kita nih unik. Jangan pernah menyamakan goal dengan siapapun. Dan kemudian yang kedua, goal itu harus clear intention. Jangan malu membuat goal. Perhatikan kata malu membuat goal. Buat goal itu gratis, Pak. Perkara itu kesampaian nggak kesampaian bodoh amat. Yang penting kita buat goal, betul? Ya, kalau Anda berpikir, Pak, saya buat goal tapi nggak pernah kesampaian. Saya juga nggak pernah kesampaian. Karena setiap hari habis buat goal, kita lupakan. Selesai, kita nggak terlalu setiap hari harus kejar terus goal. No, capek, Pak. Tapi kita harus membuat goal. At least kita harus berbicara pada diri kita sendiri. Kita harus punya impian. Yang impian itu harus clear intention. Ya, supaya apa? Semakin clear intention ini membuat kita menjadi semakin trust, percaya, bukan belief ya. Entah bagaimana caranya. Itu prinsip dari membuat goal. Kita membuat goal A, ya saya pengennya ini. Ya udah, that's it. Kita percaya bahwa goal itu akan tercapai, entah bagaimana caranya, dan kita percaya juga setiap hari, entah bagaimana hidup kita, saya pasti didekatkan dengan saya punya goal. Entah bagaimanapun hidup kita. Itu yang menjadi poin yang krusial dalam kita membuat goal. Kata trust ini. Nah, sekarang kalau kita tidak ada trust, kita membuat goal aja udah males ya. Paling juga nggak kira kesampaian. Nah, berarti kan nggak ada trust. Mau buat goal aja, tapi malu ya Pak. Nanti goal saya jadi kebesaran. Lah, ini jawabannya. Anda malu, ngenau goal personal. Itu kan sama seperti, Pak, saya kepengen punya mobil sedan, Pak. Tapi saya malu, Pak. Teman-teman saya naik SUV semua. Loh, kok malu? Mulai dipahami ya. Jadi harus punya goal. Kita nggak bisa ini sedikit bertentangan dengan spiritual. Spiritual bilang, aduh saya hidup mengalir aja. No. Bikin goal dulu, baru setelah itu mengalir lah. Ya, fair. Ya, bikin goal dulu. Goal itu apapun, nggak ada yang benar. Goal yang benar bagaimana? Nggak tahu. Goal yang benar adalah kalau bisa bikin Anda nyaman. That's it. Itu goal yang paling benar. Dan goal berubah-ubah boleh nggak? Oh ya boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa goal harus fix? Nggak usah. Goal berubah-ubah. Itu hidup. Jangan terlalu serius lah. Kita hidup nih tujuannya bermain dalam hidup ini. Menikmati hidup. Masuk akal? Oke, goal sudah. Ya, goal personal. Hari ini disebut dengan clear intention. Harus jelas. Clear ya. Oh bahwa ini loh yang saya mau. Ya. Kalau Anda sulit menentukan goal, cari dari apa yang Anda nggak mau. Ya, apa yang Anda mau sulit dicari, carilah dari apa yang Anda tidak mau. Saya nggak mau miskin, Pak. Oh, berarti goal Anda jadi kaya. Kenapa Anda nggak mau miskin? Terus digali terus digali. Ya, sehingga nanti akan ketemu clear intention ini, ketemu jawaban dari what you really want. Apa yang sebenarnya Anda mau. Ini berat, Pak. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Simple kelihatannya, tapi untuk menentukan jawaban ini, waduh, bisa muter-muter ke kiri, muter-muter ke kanan. Tapi intinya adalah kalau Anda bisa menjawab what you really want, wow, good. Dan kalau Anda bisa, goal ini saran saya satu lagi adalah betul sekali, harus ditulis. Jangan cuma saya kepengen BMW, that's it. No. Harus ditulis. That's it. Good. Lanjut. Supaya kita bisa sukses, alasan nomor 2, ini yang paling saya suka, yaitu kita harus punya, lebih tepatnya lagi adalah strong reason. Anda harus punya suatu alasan yang cukup kuat. Kenapa Anda harus mencapai sukses?
Ya, semakin kuat alasan Anda untuk mencapai sukses, maka semakin mudah jalan Anda, atau semakin Anda berasa bahwa saya tidak pernah berjuang untuk mencapai goal saya, tapi saya merasa seperti menjalankan passion. Setiap hari seperti saya didorong oleh hidup ini untuk mencapai goal yang saya inginkan. Strong reason. Ya, apa sih strong reason itu? Karena kita beralasan dengan kata reason, maka kita juga berurusan dengan kata kenapa saya harus sukses. Betul? Ini juga sama. Jawabnya gak semudah yang diomongkan, tapi gak ada salahnya kita coba. Eksperimen aja. Eksperimen ke diri kita sendiri. Jangan takut benar dan salah. Ketika otak kita sudah berpikirnya benar dan salah, maka sekarang kita ini sudah jadi sempit hidup kita, karena benar dan salah itu menyempitkan cakrawala kita. Paham ya maksudnya ya? Ketika kita sudah bermain-main dengan diri kita ini, lepaskan semua itu dari benar dan salah. Saya nggak tahu. Benar atau salah nggak tahu. Biarkanlah itu nanti akan terkalibrasi dengan sendirinya dalam hidup ini. Kita tetap belajar, oh seperti ini yang benar. Tapi ketika kita praktek, ketika kita experience dengan hidup kita bebaskan itu semua. Sebebas-bebasnya. Sama seperti kita menentukan impian. Boleh nggak Pak saya punya impian mau jadi presiden? Boleh aja. Boleh nggak Pak saya punya impian misalkan mau punya pesawat terbang? Boleh aja. Boleh aja. Karena prinsipnya apapun keadaan hidup Anda sekarang, ya Anda berhak kok menentukan goal apapun. Betul? Alasan nomor 2 adalah strong reason. Strong reason Anda harus punya alasan yang cukup kuat. Ya, kenapa Anda harus sukses? Kenapa Anda harus sukses? Kenapa harus sukses? Semakin Anda bisa tulis alasannya 1, 2, 3, 4. Semakin Anda kuat, semakin Anda menulis. Perhatikan sekali lagi, saya ulang-ulang lagi. Jangan pernah berpikir ini benar atau salah. Apapun yang Anda tulis di sini, itulah karya Anda. Itulah keunikan Anda. Apapun yang Anda tulis ini, ya inilah apa adanya. Bukan benar atau salah. Bukan ngomong itu benar, bukan itu ngomong salah. Nggak ada benar, nggak ada salah. Tulisan aja. Itulah ungkapan hati Anda saat ini. Nah, semakin Anda kuat, kenapa saya harus kuat? Kenapa saya harus sukses? Karena saya ingin anak saya jadi orang. Karena saya ingin begini. Terus Anda gali terus. Alasannya. Terus semakin Anda gali, semakin Anda masuk ke dalam, semakin Anda punya hubungan yang kuat dengan diri Anda sendiri. Kebanyakan orang itu takut melakukan hubungan dengan dirinya sendiri. Kebanyakan orang juga takut berbicara dengan dirinya sendiri. Kebanyakan orang juga takut untuk berbicara tentang masa depannya, atau keadaan kita sekarang, atau mau kemana kita, atau goal kita apa dengan diri kita sendiri. Karena semua itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau kita sekarang aja belum berdamai dengan diri kita sendiri, atau kalau sekarang kita aja masih malu berbicara seperti ini dengan diri kita sendiri, maka bisa dipastikan Anda pun juga akan malu berbicara dengan orang lain. Anda pun jadi orang yang nggak percaya diri. Jadi alasan orang nggak percaya diri kenapa? Karena dia kurang waktu me time. Teorinya, dia kurang waktu buat dirinya sendiri. Sehingga tidak ada jembatan komunikasi dengan dia dan dirinya sendiri. Sulit kan? Ya. Dan ini perlu waktu, perlu proses, Pak. Jadi semua ini menciptakan goal, ini ya perlu proses, bukan instan satu kali yang jadi goal, berlaku selama-lamanya, enggak. Perlu proses, Pak. Bapak, Ibu, perlu proses. Ya, setiap hari kita buat goal, mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, kita ganti lagi, kita kalibrasi lagi. Boleh. Reason pun juga sama, bukan berarti kita buat satu kali bikin begini langsung sama dengan itu sudah fix undang-undang dasar yang melandasi hidup kita. No. Ya, tiap hari kita ganti. Kalau ini dibuang boleh nggak Pak? Boleh. Kita ganti dengan yang ini boleh nggak? Boleh. Ini dibuang kita ganti yang ini boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang salah. Karena sifatnya sekali lagi adalah personal. Diskusikan ini dengan diri Anda sendiri. Nanti Anda akan menemukan jawabannya. Wow. Oke, masuk akal? Oke, supaya kita tidak terlalu lama, ya terlalu boring, kita langsung menuju yang ketiga. Yang ketiga adalah kita berurusan dengan kata story. Wow, ini powerful sekali kata story ini. Saya belajarnya cuma dari Anthony Robbins yang menitik beratkan pada kata story. Bagaimana cerita tentang hidup Anda? How you tell about your story. Bagaimana Anda menyampaikan story tentang hidup Anda sekarang, hidup Anda sekarang, atau hidup Anda di masa depan. Ya, artinya sekarang
ketika kita sudah merasakan hidup yang seperti sekarang ini, apapun keadaannya, itu pasti dilandasi oleh yang namanya story. Betul? Ini hidup kita. Ini kalau kita ngomong ini hidup kita. Hidup kita sekarang ini pasti ada landasan story-nya di bawah. Pasti ada landasan story-nya. Nah, story ini kalau kita kaitan dengan ajarannya Dr. Hewlett, ya inilah yang kita sebut sebagai data. Ya, kalau kita kaitkan dengan ajarannya Bruce Lipton, inilah yang kita sebut sebagai persepsi. Ya, kumpulan dari persepsi itulah yang membentuk hidup Anda. Betul? Ya, kalau Anthony Robbins ngomongnya adalah story, cerita. Itu cerita hidup Anda. Coba deh Anda cerita tentang hidup Anda. Siapakah Anda? Nah, ini kalau ceritanya ini berurusan dengan kata who are you? Siapa kamu? Siapakah? Atau who am I? Kalau who are you, nggak bisa kita ngomong who. Oke. Who am I? Siapa sebenarnya saya ini? Coba cerita dong. Saya adalah, nama saya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, sudahlah, nggak apa-apa kita ngomong nama saya adalah ini. Kalau perlu Anda main drama, bikin video call sendiri atau bikin video tentang diri Anda sendiri. Oke, lalu Anda menceritakan hidup. Halo, nama saya adalah Irwan. Saya sekarang tinggal di Amerika sejak tahun sekian. Oke, saya tinggal di sini bersama anak-anak saya. Cerita aja. Seperti seolah-olah Anda lagi diwawancara orang. Ya, dan kemudian Anda selama ini ngapain aja? Apa cita-cita hidup Anda? Apa goal yang ingin Anda capai? Lalu bagaimana, di mana keadaan Anda? Semakin Anda bisa menceritakan story itu, maka akan keluar semuanya. Siapa? Ini menjawab pertanyaan ini. Nanti akan terlihat di situ apa yang menjadi persepsi Anda, apa yang menjadi data Anda, apa yang menjadi value Anda. Semua itu include dalam satu story ini. Dan kalau Anda mau berubah, maka pertama kali kita harus tahu dulu nih apa persepsi yang ada dalam hidup kita tentang hidup kita sekarang. Ya, apa yang menjadi value kita, apa yang menggerakkan hidup kita sekarang ini. Ini muncul dulu, dan ketika Anda muncul, Anda menyadari itu, barulah kita bisa ganti nih. Ya, karena rumusnya kemudian berubah menjadi change story. Berubah. Story-nya dirubah. Story kita dirubah. Bisa nggak? Oh, bisa. Itulah hebatnya kita sebagai manusia, ya. Kita asalkan kita bisa terkoneksi, ya. Ini seperti kita nanti ujung-ujungnya setelah kita mengetahui hidup kita yang sekarang, maka kemudian kita akan bertanya. Kita akan bertanya seperti ini. Oke. Ini keadaanmu sekarang. Oke. Bagaimana dengan keadaanmu di masa depan? Bagaimana kamu di masa depan? Bagaimana melihat sekarang Irwan umur 30 tahun misalkan, oke. Sekarang saat kita bicara ini, halo, nama saya Irwan, saat ini saya berumur 30 tahun dan saya berada tinggal di Amerika dan bla 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 bla. Oke. Lalu kemudian pura-pura aja seolah-olah seperti ada orang yang bertanya, atau ada bayangkan ini adalah Mata Najwa, ada bayangkan ini adalah Deddy Corbuzier yang lagi mewawancara Anda dan lagi tertarik banget dengan hidup Anda. Kira-kira Deddy itu akan tanya apa? Lalu kemudian si Deddy akan bertanya, oke, Irwan yang 10 tahun lagi dari sekarang, ketika dia sudah umur 40 tahun, itu kira-kira Irwan yang bagaimana? Jadi sekarang kita diajak untuk melihat story hidup kita di masa depan bagaimana. Oh, Irwan 40 tahun nanti akan menjadi orang yang seperti ini. Dia akan menjadi orang yang seperti ini. Anak-anaknya sudah besar. Ini begini. Kita akan berbicara menggali itu semua. Income-nya menjadi sekian. Ini dikaitkan dengan kita punya goal. Itu akan membentuk suatu reason, betul? Dengan story ini, dasar dari sebuah alasan itu adalah story. Sehingga dari story ini akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi dengan Anda bercerita, membuat story tentang diri Anda sendiri, itu akan secara tidak langsung sebenarnya cara 1, 2, dan 3 ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain dan saling support satu sama lain. Jadi kalau Anda kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, maka ini satu pekerjaan yang berurutan. Ya, terutama yang nomor 3. Story ini yang paling penting. Kalau Anda bisa menciptakan story di awal kagok, di awal kaku, di awal nggak seberapa lancar. Lama-lama ketika Anda menyiapkan diri, misalkan seminggu sekali, misalkan di hari Minggu Anda menyiapkan waktu untuk diri Anda sendiri, atau Anda bisa ciptakan ini 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Anda bikin story yang Anda tahu sendiri, nggak perlu dipamer-pamerin, nggak perlu juga Anda posting ini di YouTube, nggak perlu, karena ini sifatnya private, personal, cukup Anda dan diri Anda yang tahu.
dan Anda berbicara dengan diri Anda sendiri. Anda seolah-olah seperti mewawancara, mainkan peran bahwa Anda ini benar-benar memainkan peran itu. Ya, ada banyak cara, ada banyak teknik yang bisa kita pelajari dari story ini. Ya, ini adalah salah satu yang saya sharingkan, yaitu saya mulainya dari kata now, kemudian disuruh ke future. Startnya dari now. Ya, jadi kita mulainya dari now. Bisa nggak sekarang kita juga startnya dari future? Wow, ini keren banget ini. Jadi sekarang kita seolah-olah sudah berada di future. Seolah-olah Anda sekarang sudah sukses. Anda sudah mencapai apa yang Anda impikan. Dan Anda rasakan betul ketika Anda sudah berada di future ini. Anda benar-benar mainkan peran itu. Seolah-olah Anda sedang bermain drama. Mainkan peran sebagai seorang Irwan yang next umur 40 tahun. Di mana dia tuh punya kriteria A, B, C, D. Ya. Lalu Anda pelajari kriteria itu. Kalau perlu Anda belajar di depan cermin. Seperti seorang aktor yang sedang memainkan suatu peran, di mana saya memainkan peran untuk diri saya sendiri di masa depan. Dan kemudian saya dengan apa ya, state of consciousness, dengan tingkat kesadaran yang seperti itu, dengan vibrasi yang seperti itu, lalu saya seolah-olah berada di sini, lalu saya dipanggil untuk mengenang kehidupan saya yang sekarang. Jadi kalau misalkan sekarang di tahun 2020, oke, ini 30, ya, jadi seolah-olah sekarang saya nih berada di tahun 2030, disuruh menceritakan apa yang terjadi tahun 2020. Maka Anda akan bercerita, waktu tahun 2020 saya kesulitan uang, saya begini. Nah, ini akan muncul sebagai data, ya. Ini ada keadaan Anda sekarang yang diakui, inilah story Anda sekarang. Betul? Dan inilah story yang mau Anda rubah. Asik kan? Jadi sebenarnya satu metode, satu teknik untuk kita menggali diri kita sendiri. Kita nggak perlu orang lain untuk melakukan ini. Nggak selalu perlu orang lain. Tapi sepanjang kita ini trust with the process, percaya dengan prosesnya, trust with ourselves, percaya dengan diri kita sendiri, maka itu akan terbangun dengan sendirinya. Perhatikan kata trust, itu perlu proses. Artinya, kalau sekarang saya main-main seperti ini, misalkan ternyata kok nggak seperti itu hasil yang saya inginkan, nggak apa-apa, besok kita mainkan lagi. Jangan kemudian satu kali main jelek terus kemudian Anda putus asa, nggak main lagi. Enggak, kita mainkan aja nih terus. Dan ini adalah suatu teknik yang menurut saya sangat-sangat powerful, sangat-sangat luar biasa daripada belajar teori-teori yang cuma berbau motivasi. Karena apa? Motivasi itu cuma ada di luar, betul nggak Bapak Ibu? Ya, motivasi itu kalau kita ngomong ini insight di dalam kita, ya. Motivasi itu cuma zonanya di sini aja. Karena itu kalau kita main motivasi atau dengar motivasi 2 hari 3 hari kemudian lupa udah. Hilang, balik loyo lagi. Kenapa? Karena dalamnya ini belum ketembus. Nah, kalau kita main seperti ini kita mainnya dari dalam. Nanti mendadak ya, kalau Anda rekam videonya, Anda akan mengalami satu momen di mana Anda ketika lihat video itu sendiri, Anda nggak akan percaya bahwa kok bisa saya bicara seperti itu ya. Dan ketika Anda memainkan peran sebagai orang yang di future, saya memainkan peran Irwan di tahun 2030. Ketika Irwan 2030 saya mainkan dengan betul-betul, dengan sepenuh hati, dengan serius, seperti seorang aktor yang memainkan itu dengan profesional, maka ketika saya bercerita tentang Irwan yang tahun 2020 ini, maka akan muncul cerita-cerita yang di luar saya punya kontrol. Jadi seperti mulut ini berbicara seperti, kok bisa saya ngomong seperti itu ya? Masuk akal ya? Ya, daripada sekarang Anda, oke, apa yang Anda mau? What do you want? Aduh, susah galinya. Wah, Pak, saya mau bikin goal, Pak. Oke, tapi saya juga bingung, Pak, goalnya apa? Nah, jadi di dalam diri kita ini semuanya sudah ada jawabannya. Sudah ada jawaban. Semua problem yang Anda punya, Anda mau berubah seperti apapun, itu semua sudah ada jawabannya. Jawaban itu ada di dalam diri. Permasalahannya sekarang, kita bisa nggak menggali itu? Kita bisa nggak, atau kita punya waktu nggak, atau kita punya skill, atau kita punya ilmu nggak untuk menggali itu semua? Karena di dalam diri kita, kalau kita gali, ternyata harta karunnya banyak sekali Bapak Ibu. Selama ini kita saya mencari di luar, saya pikir jawaban dari semua pertanyaan saya itu ada di luar. Ternyata semua itu ada di dalam. Cuman ini seperti minyak bumi, ini seperti emas, kita harus ngebor dulu untuk bisa mendapatkan harta karun yang luar biasa ini. Dan percayalah Bapak Ibu, kalau Anda menemukan solusi dari semua problem Anda dengan menggunakan cara seperti ini, solusi itu didesain spesial untuk Anda.
itu jauh lebih efisien, itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan Anda konsultasi dengan ahli, Anda konsultasi dengan peramal, Anda konsultasi dengan siapapun itu, dengan teman curhat dan segala macam. Karena jawaban atau solusi yang diberikan oleh mereka di luar Anda itu ada solusi dari luar, itu ada solusi yang terlalu umum, itu ada solusi yang berhasil bagi mereka, bukan bagi Anda. Belum tentu semua jawaban itu cocok buat Anda. Artinya jawaban itu ada jawaban yang kaku, jawaban yang mati, yang nggak sesuai dengan problem yang Anda hadapi, nggak relevan. Tetapi kalau Anda gali sendiri seperti ini, akan muncul jawabannya. Nanti ketika Anda cerita di future ini, ini loh, sekarang saya mau cerita tahun 2020, saya tuh punya problem seperti ini. Kenapa saya bisa punya problem seperti itu? Karena problem itu munculnya seperti ini. Loh, nanti ketika kita bisa ngomongin seperti ini, loh, dicatat. Ya sekarang sudah nyatet males ya, direkam. Seolah-olah seperti Anda ini ditanyain oleh Deddy Corbuzier, seolah-olah ditanyain oleh Mata Najwa. Di mana si penanya ini, itu nanyanya dengan penuh antusias, dia kepengen tahu banget nih. Menarik banget kisah Anda nih, seolah-olah Anda ini pahlawan, ya, superstar, yang kepengen tahu ada apa sih hidup Anda nih tahun 2020 itu. Sehingga Anda menggali pertanyaan itu untuk diri Anda sendiri, semakin Anda gali, makin menggali. Kalau perlu Anda bikin tanya jawab. Ini akan menjadi perfect dan luar biasa sekali kalau Anda bisa memainkan empty chair terapi. Ada ini ilmu ini, empty chair terapi, di dalam saya belajarnya ketika belajar NLP. Namanya empty chair terapi. Jadi empty chair terapi itu artinya apa? Anda simple lah ini kursi. Ini kursi ya, saya mau bagus ini ya. Ini kursi. Ini kursi. Ini kursi A, ini kursi B. Oke? Kita janjian kalau Anda di kursi A, berarti Anda duduk di sini, Anda jadi Mata Najwa. Oke? Seolah-olah seperti ini ada yang diwawancara di sini, oke? Yang diwawancara di sini adalah pasiennya Mata Najwa atau pasiennya Deddy Corbuzier, whatever. Ya, siapa yang mainkan peran ini? Ya Anda sendiri. Anda sendiri. Jadi ketika Anda main dalam satu ruang, oke? Ya, kita main dalam satu ruang. Kita meniatkan diri, oke, selama 30 menit kita akan melakukan wawancara ini, ya. Dan kemudian apa yang terjadi ketika Anda duduk di kursi A, Anda menjadi Mata Najwa. Anda bilang, oke, Anda menyapa, halo Irwan, apa kabar? Senang sekali Anda bisa datang ke tempat saya. Lalu kemudian Anda pindah ke sini, ya, kemudian Anda duduk di sini, oke, halo Mata Najwa, halo Najwa. Terima kasih Anda sudah mengundang di tempat ini. Oke, langsung Anda kembali lagi menjadi Mata Najwa, kembali lagi ke sini. Anda menanyakan bagi diri Anda sendiri. Kelihatannya permainan seperti ini seperti permainan yang dilakukan oleh orang yang nggak waras, ya, nggak ada kerjaan atau orang gila. Tapi percayalah, ini adalah the best terapi bagi Anda yang sudah pernah tahu. Saya pernah mengalami ini, ya, ketika itu tahun 2014 mungkin ya. Saya mengalami problem yang benar-benar gila karena saya itu pada saat itu mengalami kesulitan finansial, ditipu finansial, ya. Itu stres, Pak. Cari solusi ke kiri ke kanan, semakin saya melakukan sesuatu semakin saya terjerumus. Maka apa yang terjadi? Udah saya melakukan satu terapis yang disebut dengan empty chair terapi ini yang saya belajar dari NLP. Kalau nggak kena problem kan nggak mungkin main seperti ini kan, ya kan? Jadi karena kena problem, ya sudah saya lakukan ini dengan sepenuh hati. Saya niatkan diri untuk menjadi diri saya di masa depan dan kemudian saya mainkan seperti ini. Dan tahu nggak hasilnya? Ternyata ketika saya berada di memposisikan diri sebagai masa depan, saya itu memposisikan diri tidak lagi di Indonesia. OMG. Pada saat itu tahun 2014 saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan pergi ke luar negeri untuk stay di luar negeri. Nggak pernah, karena waktu itu pikir nggak mungkin juga. Tapi yang namanya kita berimajinasi ya, karena namanya kita punya goal, ya boleh-boleh aja kan. Kita mau memposisikan diri sebagai siapa, boleh-boleh aja. Oke, bisa dipahami ya. Ini satu metode yang cukup menarik ya, cukup menarik. Saya tiba-tiba teringat ini, ya, karena itu saya ingin men-sharingkan kepada Anda saat ini. Siapa tahu ini adalah teknik yang berguna. Kalau memang ini bagus, ya mari kita dalami ilmu ini, ya, dengan cara, ya, kita lakukan ini bersama-sama. Sharingkan pengalaman Anda, ya. Itulah pengalaman saya seperti itu yang pernah saya lakukan. Ya, hati-hati Anda duduk di kursi B ini. Ketika Anda memainkan peran,
pastikan Anda menjadi orang yang lebih baik 10 tahun lagi dari sekarang atau 20 tahun lagi dari sekarang. Jadi the future you tuh pastikan Anda menjadi orang yang lebih baik. Jangan sampai Anda memainkan peran ini justru malah Anda jadi orang yang lebih parah daripada sekarang. Ya, jangan. Anda mainkan peran karena bisa memilih skenario itu. Ingat rumus ABC, ya. Anda bisa memilih skenario Anda. Ya. Dari satu permainan ini aja, panjang ceritanya, penjelasannya panjang, filosofinya panjang. Dan saya yakin kalau Anda sudah ngikutin channel YouTube saya ini, sudah terbiasa dengan pola pikir yang saya ajarkan, saya sharingkan kepada Anda akan muncul, Anda akan tiba-tiba dalam otak ini muncul, kok ternyata tuh ini tuh teori ABC, ternyata ini tuh power and force, ternyata tuh ini goal statement, ternyata itu ini yang disebut dengan clear intention, ternyata tuh adalah ini yang disebut dengan vibrasi, ternyata ini adalah yang disebut dengan law of attraction. Anda akan belajar banyak hal dari satu terapi yang sangat sederhana ini. Dan kalau Anda mau merenungkan juga, ya, setelah Anda memainkan ini, apa yang akan Anda rasakan? Ada satu rasa plong, ya, ada satu rasa yang membuat Anda menjadi sangat-sangat lega, bersyukur, ya, sulit mengucapkan, damai mungkin. Dan rasa itu membuat Anda lebih mudah untuk lepas dari story di masa atau dalam kurung pas. Susah nggak melepaskan diri dari masa lalu? Susah nggak melepaskan diri dari memori? Susah, Pak. Iya. Susah. Kalau Anda mau berusaha melepaskan diri, susah. Tetapi ketika Anda bisa melakukan ini, apalagi Anda melakukan ini sambil sepenuh hati, sambil menangis misalkan, sampai Anda terharu mendengar cerita itu, karena betapa Anda bisa begini begitu, Anda bisa survive dan segala macam. Mungkin Anda bisa cerita di kursi ini, Anda bisa bercerita bahwa wah, tahun 2020 ada corona, karena corona tuh perusahaan saya jadi sepi, tapi saya tetap survive. Nah, perhatikan, tapi saya tetap survive. Ya, saya juga nggak tahu caranya bagaimana. Pokoknya pada saat itu saya yakin aja. Ketika Anda mengucapkan seperti itu, Anda kan cerita tentang masa lalu Anda. Ya, inilah teknik yang disebut dengan remind your future, mengingat masa depan Anda. Oke? Gak usah kebanyakan teori, gak usah kebanyakan praktek, lakukan aja. Ya, lakukan aja. Ya, lakukan aja, lalu Anda sharingkan apa yang Anda alami. Lalu nanti perhatikan hidup Anda akan mengalami perubahan apa. Ya, ini satu teknik yang sangat-sangat sederhana. Ini akan membantu Anda melakukan letting go, melakukan surrender terhadap masalah yang sudah Anda lalui. Inilah satu teknik sederhana yang bisa membuat masalah Anda yang tadinya gede banget, tiba-tiba sekarang menjadi kecil. Ketika masalah Anda menjadi kecil, Anda bisa lebih besar daripada masalah Anda, tiba-tiba muncul jalan keluar. Tiba-tiba muncul solusi yang nggak tahu dari mana. Itu yang kita sebut sebagai inspirasi. Betul sekali, panjang sekali. Masih banyak yang mau saya sharingkan, tapi saya sangat antusias. Yuk kita main-mainan seperti ini, mumpung kita di rumah, siapkan waktu yang personal. Ya, kalau perlu mainkan ini di subuh hari, ketika semua orang lagi tidur. Ya, akan lebih personal lagi karena lebih sedikit gangguan. Karena ini harus sangat-sangat personal mainnya. Kita nggak boleh ketika main seperti ini tiba-tiba ada telepon, hoi, market bagaimana, naik apa turun? Wah, kacau dah. Kacau. Nggak bisa ketika kita lagi main seperti ini tiba-tiba, ayo kita masak Indomie. Waduh, nggak bisa. Ya, karena itu Anda carilah waktu yang paling pas untuk diri Anda. Ya, di mana Anda bisa me time 20 menit, 30 menit, is up to you, bebas. Yang penting kita bisa menikmati ini untuk diri kita sendiri tanpa gangguan. Semakin sering Anda melakukan permainan ini, semakin Anda familiar dengan masa depan Anda, semakin Anda terbiasa, maka tubuh Anda pun saat ini pun juga terbiasa untuk menerima keadaan itu. Dan apa yang terjadi? Vibrasi Anda akan berubah otomatis. Gak perlu ngarap-ngarap, gak perlu usah macam-macam. Tiba-tiba akan banyak perubahan yang dahsyat dalam hidup Anda. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Ya, sekali lagi Anda nggak harus setuju semuanya. Anda catat mana yang bagus, Anda lakukan. Lalu jangan lupa sharingkan pengalaman Anda. Itu yang saya butuhkan. Beneran tah? Atau jangan-jangan ini cuma buat saya aja? Kalau memang ini berguna bagi Anda, sharingkan. Saya menunggu sharing-sharing Anda. Ya, bahkan kalau Anda ceritanya bagus, menarik, akan saya ajak untuk one-on-one Zoom dengan saya. Nanti saya akan posting di dalam grup saya supaya pengalaman Anda itu juga bisa dilihat oleh yang lain. Oke, good? Menarik? Thank you teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe kalau memang bagus. Jangan lupa di like, ya. Dan di sharingkan juga boleh. Nggak ada hak cipta apapun. Ini
apa yang saya sampaikan murni cuman sharing. Anda mau pakai ilmu ini untuk diri Anda sendiri juga boleh, karena ilmu ini datangnya bukan dari saya. Saya yakin ini dari source yang abundance, bukan ilmu saya juga. Anda mau pakai ini untuk sebagai seminar Anda juga boleh, bebas, nggak ada hak cipta apapun. Ya, bebas. Anda mau kasih saya uang royalti karena sudah berguna, boleh juga. Ada tuh di bawah channelnya. Kalau Anda merasa ini ilmu yang luar biasa, Anda boleh menyumbang saya cuma $1, $2, whatever. Ada tuh sumbangannya, titik di linknya di bawah. Anda boleh menyumbang apapun. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. I love you. Bye.